Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reveka Pratiwi, NIM 2306002000008. Di sini saya akan melakukan pemaparan materi mengenai perubahan fisika dan kimia pada mata kuliah Kapital Selekta IPA yang diampu oleh Bu Feni Widianti, MPD. Yaitu yang pertama mengenai perubahan fisika dan kimia, yaitu ada materi. Materi merupakan sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruangan. Nah, sifat materi ini ada dua, yaitu ada ekstensif dan intensif. Ekstensif sendiri merupakan sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume, massa, dan berat. Kemudian ada sifat intensif, yaitu sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya warna, bau, membeku, mencair, melarut, menguap, dan menyublim. Kemudian sifat intensif ini juga terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika memiliki ciri-ciri khas, yaitu suatu zat yang dapat diamati tanpa mengubah zat penyusun materi baru. Sedangkan sifat kimia, ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat baru. Nah, sifat fisika ini memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu ada wujud zat. Wujud zat itu ada zat padat, zat cair, zat gas. Nah, pada zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Pada zat cair mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk tetap, bergantung pada media yang digunakan. Kemudian pada zat gas tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Kemudian jaraknya, yaitu pada zat padat jarak antar partikel sangat rapat, sedangkan pada zat cair itu lebih renggang, sedangkan pada zat gas itu sangat renggang. Sedangkan partikel-partikel pada zat padat tidak dapat bergerak bebas. Pada zat cair, partikel-partikel mampu bergerak bebas namun terbatas, sedangkan pada zat gas, partikel-partikel mampu bergerak sangat bebas. Kemudian ada warna. Warna merupakan sifat fisika yang dapat kita amati secara langsung, di mana memiliki ciri tersendiri yang membedakan zat satu dengan lainnya, seperti susu yang berwarna putih dan karbon yang berwarna hitam. Kemudian ada yang ketiga, kelarutan. Kelarutan merupakan suatu zat dalam pelarut tertentu, misalnya garam yang larut dalam air. Namun, kopi tidak dapat larut dalam air karena kopi memiliki ampas yang tidak dapat larut. Dan selanjutnya itu ada daya hantar listrik. Dalam suatu zat dapat diamati dari gejala yang ditimbulkan, misal tembaga dihubungkan dengan sumber tegangan dan lampu menyala. Seperti gambar ini, terdapat dua buah besi, atau kita bisa menggunakan kayu, kemudian dimasukkan ke dalam air yang mengandung garam yang sudah dilarutkan, kemudian disambung dengan kabel yang dikaitkan dengan batu baterai. Lampu itu akan menyala karena partikel-partikel pada air yang diberi garam itu akan mengubah menjadi listrik, atau ada daya hantar listriknya dan tegangannya. Kemudian yang terakhir itu ada kemagnetan. Berdasarkan sifat kemagnetannya dibedakan menjadi dua, yaitu magnetik, benda yang dapat ditarik oleh magnet, dan non-magnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, pemisahan campuran bubuk besi dan pasiri dengan cara penyaringan atau pengayaan. Itu contohnya seperti ketika penjahit mencari jarumnya itu menggunakan gunting yang di ujungnya ada magnetnya agar mudah untuk mencarinya. Mencari yang hilang atau mencari sesuatu yang mengandung magnet, seperti itu. Kemudian ada sifat kimia. Nah, yang pertama ciri-cirinya itu mudah terbakar. Seperti halnya tulisan dilarang merokok di SPBU. Hal ini bertujuan agar mengingatkan konsumen mengenai bahaya bensin, termasuk zat yang mudah terbakar. Oleh karena itu, di truk yang mengangkut Pertamina itu ditulisi
membawa bahan yang mudah meledak, karena jika terkena panas atau terkena api itu akan sangat mudah terbakar. Oleh karena itu tidak boleh merokok di sekitar benda-benda atau bensin tersebut. Yang kedua, busuk dan asam. Akibat terjadi reaksi kimia dalam suatu makanan atau minuman dapat merubah makanan menjadi busuk dan berubah rasa menjadi masam, seperti halnya nasi yang dibiarkan di tempat terbuka menjadi basi. Kemudian yang ketiga yaitu berkarat. Reaksi antara logam dan oksigen dapat mengakibatkan benda tersebut berkarat, seperti halnya besi pagar di depan rumah itu yang berkarat karena adanya reaksi tersebut, reaksi antara logam dan oksigen yang menyebabkan perkaratan tersebut. Nah, yang keempat yaitu mudah meledak. Interaksi zat dengan oksigen di alam ada yang punya sifat mudah meledak seperti magnesium, uranium, dan natrium. Nah, yang kelima yang terakhir yaitu ada yang beracun. Terdapat beberapa zat yang memiliki sifat kimia beracun. Contohnya di laboratorium itu terdapat zat-zat yang memiliki perlakuan khusus karena ada sesuatu yang akan mengakibatkan efek yang fatal jika salah dalam penggunaannya. Nah, di sini juga ada ayat Al-Quran yang berintegrasi dengan hukum alam tentang materi. Contohnya pada Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, contoh eksaknya hukum alam Allah sebagai hukum alam ialah air selalu menempati tempat yang lebih tinggi, menempati tempat yang lebih rendah dan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian pada hukum termodinamika 1 menyatakan materi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan oleh manusia. Semua materi adalah penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya dapat mengubah satu jenis materi menjadi jenis lainnya, dari satu bentuk materi menjadi bentuk energi atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu sesuai dengan ayat Allah yang berbunyi, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Yang kedua yaitu surat Al-An'am ayat 115 yang berbunyi Watamat kalimatu rabbika sidqan wa adla, yang artinya dan telah sempurna firman Tuhanmu yaitu Al-Quran dengan benar dan adil. Nah, dari dulu air itu mengalir spontan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tidak ada air mengalir dari ke tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, karena air itu mengalir. Nah, bensin, kertas kayu juga sudah ditetapkan oleh Allah bahwa itu adalah barang-barang yang mudah terbakar dan menghasilkan produk CO2 yang dapat merusak lapisan ozon yang ada di langit. Sedangkan besi, tembaga, emas itu sukar terbakar. Oleh karena itu, sifatnya eksak, objektif, dan tetap. Manusia dapat mengikuti dan mempelajari hukum alam yang kauniyahnya saja dan lahiriahnya yaitu sains. Nah, ada perubahan materi yang merupakan perubahan benda-benda yang bersifat langsung diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama. Perubahan materi itu ada dua, yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Misalnya air yang dipanaskan, uap air, menguap, mengembun, membeku, menyupli, melarut, serta perubahan bentuk. Kemudian perubahan kimia. Nah, perubahan kimia merupakan perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru. Misalnya pada proses perkaratan besi, pembakaran kembang, proses pembakaran kayu. Nah, perubahan kimia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ada pembentukan gas. Contohnya,
Reaksi kimia bersifat unik. Beberapa reaksi tertentu dapat membentuk gas, seperti magnesium plus asam klorida menghasilkan magnesium klorida plus gas hidrogen. Yang kedua, ada pembentukan endapan. Reaksi endapan merupakan reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan, di mana padatan ini tidak larut dengan cairan sekitarnya. Contoh, barium klorida plus natrium sulfat menghasilkan barium sulfat plus natrium. Kemudian ada perubahan warna. Ketika suatu reaksi berlangsung, akan terjadi perubahan komposisi dan berbentuk zat baru yang mungkin memiliki warna yang berbeda. Contoh, reaksi antara tembaga sulfat dengan air. Warna tembaga adalah putih. Apabila ditambahkan air, warnanya berubah menjadi biru. Kemudian, perubahan suhu. Reaksi kimia disertai perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Contohnya pada penggunaan termometer. Yang awalnya termometer itu memiliki suhu 0 derajat, ketika diletakkan di ketiak atau digigit, itu akan berubah menjadi sesuai dengan suhu manusia, seperti 36 derajat Celcius, atau ketika kita sedang panas menjadi 38 sampai 39 derajat Celcius. Nah, ada juga di sini perbedaan perubahan fisika dan kimia. Sudah dapat dilihat perubahan fisika itu tidak berbentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia itu mampu membentuk zat baru. Dan pada perubahan fisika tidak terjadi perubahan warna, rasa, dan tidak berbentuk endapan. Kemudian pada perubahan kimia ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan bau, dan rasa. Perubahan fisika memiliki komposisi materi tidak berubah. Perubahan kimia, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan. Kemudian pada perubahan fisika seperti beras menjadi tepung, itu tidak ada mengubah komposisi bakteri apapun, karena tepung itu dari beras. Bola lampu menyala, kayu diubah menjadi kursi, tetap kursi itu dari kayu. Sedangkan pada perubahan kimia, singkong menjadi tape, pembakaran kayu, besi berkarat, susu menjadi keju. Nah, di sini ada perubahan, yaitu karena singkong diubah menjadi tape itu melalui proses fermentasi. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh-contoh perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika itu terdapat pada es batu. Kenapa? Karena es batu yang mencair itu tidak merubah sifat materinya, tidak merubah zatnya, juga karena tetap menjadi air. Sedangkan pada perubahan kimia pembakaran kayu seperti ini, kayu yang awalnya kayu itu setelah dibakar berubah menjadi arang atau itu yang berwarna hitam. Kemudian ada perubahan zat. Nah, apa sih zat itu? Zat merupakan sebuah benda, yaitu sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Menurut wujudnya, zat digolongkan menjadi 3. Tentunya zat-zat ini kita sudah tidak asing lagi karena kita mempelajarinya dari zaman kita masih sekolah dasar. Yaitu yang pertama ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Macam-macam zat dan sifatnya. Yang pertama pada zat padat, yaitu benda padat adalah semua benda yang mempunyai bentuk tetap. Contohnya besi, kayu, kerikil, buku, kaca, dan sebagainya, masih banyak lagi. Sifat-sifat zat padat itu yang pertama ada bentuk dan volume tetap. Nah, bentuk dan volume benda padat selalu tetap meskipun tempatnya diubah dan disimpan dalam waktu yang lama. Tempat atau ruangan yang sudah penuh diisi oleh benda padat tidak dapat diisi oleh benda lain, karena benda padat ini tidak fleksibel. Karena dia menempati suatu ruangan sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti halnya kita meletakkan buku di kardus, itu bukan bukunya yang menyesuaikan kardusnya, namun tempatnya kardusnya yang menyesuaikan bukunya, seperti itu. Dia yaitu mempunyai berat. Nah, untuk mengetahui berat suatu benda itu kita dapat menggunakan alat ukur seperti neraca, timbangan. Seperti halnya
neraca untuk mengukur emas, neraca untuk mengukur berat badan, neraca untuk mengukur benda tertentu, dan sebagainya. Dalam dunia perdagangan, benda ditentukan dengan satuan berat seperti ton, kuintal, kilogram, gram, dan sebagainya. Nah, sifat-sifat lain zat padat yaitu yang pertama, benda padat ada yang keras dan berat. Contohnya seperti kayu, besi, dan kaca. Kemudian benda padat ada yang ringan. Contohnya kapas dan kain. Kapas ini padat, namun dia ringan. Seperti halnya kain. Kain ini zat padat, namun dia ringan. Jika kain ini berat, kita tidak akan mampu untuk mengenakannya untuk pakaian, untuk kerudung, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, benda padat ada yang lentur, misalnya seperti karet, per, busa, itu lentur. Kemudian yang terakhir itu ada benda padat ada yang lunak. Contohnya kue, adonan kue itu padat namun lunak. Terus itu malam, plastisin. Nah, yang selanjutnya yaitu ada zat cair dan sifatnya. Tentu saja zat cair ini kita sudah tidak asing lagi karena dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering membutuhkan air, benda cair. Seperti halnya untuk mandi, minum, untuk mencuci, dan sebagainya. Peranan air ini sangat penting bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan kita, bukan hanya manusia, hewan, semua makhluk hidup. Nah, contohnya seperti air, kecap, sirup, minyak goreng, oli, dan lain sebagainya itu merupakan zat cair. Adapun sifat-sifatnya yang pertama memiliki tekanan dan menekan ke segala arah. Seperti kapal laut terapung di permukaan air laut dan tanggul dapat jebol karena mendapat tekanan dari air. Hal tersebut membuktikan bahwa air menekan ke atas dan ke segala arah. Kemudian yang kedua ada bentuk benda cair berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, tetapi isi dan volumenya tetap. Seperti contoh, ketika kita menuangkan air di dalam botol yang dengan besar 200 ml, kemudian kita tuangkan lagi ke gelas yang lebih besar, itu hanya berubah bentuknya saja, namun tidak berubah isi dan volumenya. Kemudian yang ketiga itu ada permukaan air yang tenang dan selalu datar. Nah, permukaan air itu datar jika dia ada gelombang itu pasti karena ada efek dari gerak yang lain. Contohnya ketika kita melempar kerikil atau ada kapal melintas, perahu, dan sebagainya. Itu akan membentuk gelombang sehingga permukaan air itu tidak rata. Nah, atau datar. Nah, yang terakhir itu mengalir dari tempat tinggi ke rendah, contohnya air terjun, hujan, dan lain sebagainya. Kemudian ada zat gas dan sifatnya. Udara itu termasuk benda gas karena dia mampu bergerak bebas dan partikel-partikelnya itu tidak terbatas geraknya. Nah, sifat-sifat gas yang pertama yaitu menempati ruang dan mengisi seluruh ruang yang tersedia. Gas itu geraknya tuh jarak partikelnya itu sangat renggang dan mampu bergerak bebas sesuai tempat yang ia tempati. Seperti halnya ketika kita kentut, itu akan mengisi seluruh ruangan baunya. Bukan hanya di tempat kita buang air, kita buang gas. Nah, yang kedua itu memiliki berat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat merasakan adanya udara di mana-mana, walaupun udara tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan karena tidak bisa dilihat seolah-olah udara ini tidak memiliki berat, akan tapi udara sebenarnya memiliki berat. Seperti halnya ketika kita membeli gas yang masih berisi penuh dan yang sudah habis, artinya pasti memiliki berat yang berbeda, meskipun bentuk gas sendiri kita tidak dapat melihatnya. Yang ketiga memiliki tekanan. Nah, di sini ada perubahan wujud zat, yaitu ada membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal.
Nah, yang warna hijau itu menerima kalor atau menerima panas, sedangkan yang merah itu melepas kalor, melepas panas. Yang pertama ada mencair. Mencair yaitu perubahan wujud suatu zat dari padat menjadi cair. Contohnya, es batu yang mencair atau lilin yang meleleh karena api. Itu kan awalnya padat dan dia mencair. Kemudian yang kedua, membeku. Perubahan wujud suatu zat dari cair menjadi padat. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan membeku dan memadat. Dan yang ketiga itu menguap, yaitu perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Contohnya, air yang dididihkan akan nampak gelembung-gelembung uap. Yang keempat, ada mengembun, yaitu perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Itu mengembun. Contohnya embun di pagi hari ketika di lapangan itu ada daun-daunnya basah padahal tidak hujan, itu embun. Kemudian yang kelima ada mengkristal, yaitu perubahan gas ke padat. Contohnya pada kejadian berubahnya uap menjadi salju. Dan yang terakhir itu ada menyublim. Menyublim yaitu perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Contohnya kapur baru yang diletakkan di dalam lemari semakin lama akan semakin habis atau hilang. Nah, yang terakhir itu ada pengaplikasian perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, industri gula pasir, yaitu perubahan wujud gula yang berbentuk cair karena dari tebu diubah menjadi gula yang berwujud padat. Terus susu kaleng, perubahan cair menjadi bubuk, karena pengolahan susu itu ada yang dibuat susu cair, susu bubuk itu susu krim yang diseduh, dan ada juga yang seperti kental manis itu. Kemudian industri minyak bumi. Pembuatan minyak bumi menggunakan prinsip penyulingan destinasi bertingkat, jadi bisa didapatkan berbagai macam gas seperti bensin, solar, gas, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi pengaplikasian perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, seperti halnya dalam pembuatan garam, pembuatan pengharum ruangan, pembuatan keterampilan gerabah, kemudian hasil fermentasi dari susu sapi yang diolah menjadi yogurt yang sering kita minum, dan ada juga proses fotosintesis yang dilakukan pada tumbuhan di pagi hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.